Dalam sidang vonis mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kemarin, satu hal yang menyita perhatian adalah saat majelis hakim segera meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan. Salah seorang tim kuasa hukum Nadiem sempat menyindir majelis hakim ketakutan. Yang mulia, ini kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Dan kita bahas sikap hakim di sidang Nadiem Makarim kemarin bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Ya, Mas. Mas Heri, kalau kita simak kemarin sidang yang sudah berlangsung, yang sudah dijalankan oleh Nadiem Makarim vonis penjara 10 tahun. Tapi di akhir sidang, ini ada yang menarik ketika hakim tidak memberikan kesempatan untuk terpidana ataupun yang sudah divonis ini untuk membacakan banding ataupun menerima vonis ini. Ini sebenarnya lazim atau tidak sih dalam sebuah persidangan? Ya, tentu memang dalam konteks hukum acara pidana, apalagi diatur sekarang di undang-undang yang baru ya, KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, sebenarnya hak dalam hal perlindungan hukum itu sangat diutamakan. Oke. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pengadilan, peradilan, maka bagian akhir dalam hal menyatakan bahwa dia akan bersikap apa, apakah dia pikir-pikir atau menerima ataupun akan mengajukan banding, itu selayaknya memang diberikan kesempatan di saat persidangan. Apakah nanti jawabannya menyesuaikan dengan kesepakatan oleh tim hukum yang sudah mereka lakukan nantinya, itu hal lain. Nah, sehingga memang ini bisa jadi catatan juga. Kalau kita yang misalnya ikut peradilan semu, misalnya di Fakultas Hukum itu biasanya ada perlombaan peradilan semu, Mas Radi. Dan itu akan jadi penilaian terakhir juri. Nah, kalau itu tidak diberikan, seakan-akan hukum acaranya belum tuntas. Nah, ini yang kita tidak tahu, apakah ada merasa intimidasi atau ada tekanan di ruang sidang kemarin. Tapi kalaupun iya, saya rasa di pengadilan negeri di Jakarta, ini tingkat keamanannya pasti kan sudah sangat baik lah ya. Jadi hal-hal yang mungkin difikirkan, hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan jiwa di pengadilan ini agaknya tidak bisa dijadikan dalil. Nah, yang kita nggak tahu mengapa buru-buru kemudian meninggalkan ruang sidang dan menghilangkan bagian yang penting tadi. Ya, Gitu. artinya ini sebenarnya tidak lazim lah ya, meskipun ada KUHP yang baru, ada penjelasan tentang itu, tapi ini tetap tidak lazim begitu ya, Mas Heri ya? Ya, itu tidak lazim karena memang bagian terakhir dari proses pembacaan putusan itu adalah memberikan hak kembali lagi kepada mereka yang sudah diberikan atau diterahkan dalam putusan itu, karena putusannya dia akan seperti apa. Apakah tadi dia pikir-pikir, dia menerima, atau seperti apa ya. Ini yang tentunya jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian hukum acara pidana dalam proses peradilan yang dijalani. Bukan hanya Pak Nadiem, pada setiap terdakwa yang menjalani proses persidangan. Begitu, Mas Radit. Ya, tadi memang Mas Heri sudah menyinggung apakah ini ada tekanan atau tidak, tapi melihat kondisi ruang sidang di PN Jakarta Selatan ini sepertinya pengamanan sudah sangat baik begitu ya menurut Mas Heri. Tapi kalaupun ada protes seperti yang diutarakan juga oleh kuasa hukum Nadiem Makarim kemarin, ada kalimat atau kata-kata hakim takut ya. Ini kecurigaan dari seorang pengacara atau seorang kuasa hukum, apakah wajar bersikap seperti itu? Iya, memang masih ranahnya mereka ya untuk bisa menyampaikan, walaupun ini kalau kita yang mendengarkannya bisa membacanya dari berbagai macam tafsir ya dan perspektif ya. Apakah benar yang disampaikan itu, apakah penasihat hukum mengetahui satu fakta sehingga akhirnya spill tipis-tipis lah bahasa anak sekarang dalam proses persidangan tadi. Tapi kalau dalam konteks formalitas, tentunya hal ini pun tak elok sebenarnya disampaikan dan nggak tepat sebenarnya kan. Tapi ada dorongan yang terjadi kalau kita bicara kausalitas, ada hukum sebab akibat kan. Mengapa
kemudian ada tindakan yang dilakukan oleh penasihat hukum ya terhadap fakta tadi keluarnya hakim dari ruang sidang sebelum memberikan haknya atau mendengarkan haknya dari si terdakwa. Karena sekali lagi ini belum tuntas sebenarnya secara bukan hanya ketok palu terakhir bahwa pembacaan putusan sudah dilakukan, tapi sekali lagi ada upaya hukum. Upaya hukum itu jenisnya ada dua, Mas Radit, ada upaya hukum banding, ada upaya hukum upaya hukum biasa, termasuk upaya banding, dan upaya hukum luar biasa. Nantinya ada PK. Nah ini yang kemudian sebenarnya jadi bagian dari timnya kuasa hukum juga masih punya hak untuk menyampaikan tadi. Nah sehingga respon itu kan menjadi penting ya. Saya nggak tahu apakah nanti kemudian ditambah narasi lagi dengan catatan yang lain. Jangan-jangan itu yang kemudian tidak diinginkan mungkin oleh majelis hakim ada berbalas pantun setelah putusan tadi. Nah, yang paling dekat sih menurut saya alasan itu yang agaknya memungkinkan begitu ya, sehingga akhirnya buru-buru meninggalkan ruang sidang. Kalau bicara tentang setelah itu ada agenda, pasti setiap hakim ada agenda persidangan ya, apalagi kalau di Pengadilan Negeri Jakarta itu mungkin satu hari bisa lebih dari 5 perkara yang ditangani. Itu juga butuh konsentrasi dan juga butuh kehadiran yang bersangkutan. Mungkin akan menjadi lebih logik kalau seandainya dari awal ketika sebelum dibuka persidangannya hakim sudah menyampaikan setelah ini kami mungkin ada kegiatan karena kemungkinan ada banyak sidang yang akan kami jalani pada kegiatan pemeriksaan persidangan pada hari ini di perkara yang lain. Nah ini kan jadi tidak perlu ada mungkin celotehan tadi ya dari tim kuasa hukum seperti itu. Begitu Mas. Iya, tadi kan Mas Heri mengatakan bahwa sebenarnya masih ada tahapan hukum lain yang bisa ditempuh oleh kuasa hukum Nadiem Makarim begitu ya, ada kasasi atau banding. Nah, kalau begitu kita tahu kan kuasa hukum sekarang, kuasa hukum Nadiem ini protes keras terhadap hasil sidang kemarin. Nah, kira-kira apakah ini bisa jadi alasan pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi nantinya dengan kondisi sikap hakim seperti kemarin di akhir sidang? Kalau itu mungkin agak di luar dari konteks teknisnya kalau kita bicara dalam poin persidangannya. Tapi yang mungkin penting itu adalah bicara tentang adanya dissenting opinion. Dan Andi itu ya, yang berbeda pendapat, yang kemudian dari 5 hakim, 1 menyatakan harusnya bebas, tidak bersalah Pak Nadiem. Nah ini bisa jadi amunisi baru dan menguatkan keyakinan dari tim kuasa hukum. Walaupun ya Mas Adil tidak ada jaminan kalaupun nanti banding, hukumannya mungkin lebih ringan bahkan bebas. Karena ini pasti masih 50-50 kan. Mungkin saja malah diperberat nantinya. Kalau kita dari konstruksi kasus ini, tuntutan kan 18 tahun ya. Kemudian putusannya menjadi 10 tahun. Nah ini kan lonjakannya hampir 8 tahun. Logikanya masih bisa dimainkan juga. Mungkin kalau seandainya putusan tingkat di atasnya lebih rendah lagi. Padahal di sini mohon maaf nih, bahasanya mungkin sudah didiskon, courtingnya dari tuntutan 18 menjadi 10 kan, kira-kira begitu. Mungkin nggak kalau itu terjadi. Singkat saja terakhir Mas Heri, singkat saja. Dalam kondisi seperti sekarang, kita kalau bicara soal dissenting opinion, ini apakah sebenarnya dissenting opinion ini maknanya untuk kredibilitas putusan ini juga penting sebenarnya? Ya, bahkan dalam dissenting opinion itu harus dimasukkan dalam putusan. Ini dalam hal bahwa hakim itu adalah independen, Undang-Undang 48 tahun 2009 itu mensyaratkan bahwa hakim itu tidak hanya mengikuti saja, tapi dia punya sikapnya hasil dari pemeriksaan kebenaran material yang dicari. Sehingga bisa saja keyakinannya berbeda-beda. Nah ini yang kadang menjadi masalah polemik di masyarakat luas, Mas Radit. Kok untuk objek yang sama, untuk perkara yang sama, sama-sama sarjana hukum, belajar hukum yang sama, kok bisa ada yang berbeda? Kira-kira begitu kan? Nah ini yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita meyakinkan bahwa dissenting opinion itu penting juga untuk memperkaya hasanah kualitas putusan hakim-hakim kita. Karena banyak yang menyoal masalah kualitas putusan hakim kita ketika itu akan dijadikan jurisprudensi misalnya. Dijadikan pendapat hukum untuk putusan berikutnya. Nah ini yang kita nilaikan adalah pertimbangan hukumnya, kemudian adalah amar putusan hakim. Sehingga tidak haram ya menurut saya ketika seorang hakim itu mengambil jalan untuk dissenting opinion. Asal memang itu demi keadilan. Karena ira-ira putusan dari titel eksekutorial adalah
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, Mas Radit. Baik, terima kasih perspektifnya. Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa, Mas Heri. Sama-sama, Mas Radit.